Inilah perkataan ketiga Tuhan Yesus pada waktu dia disalibkan. Apa yang kita bisa pelajari? Saksikan video saya. Teman-teman silakan subscribe video saya, karena dengan cara teman-teman menekan tombol subscribe, ini memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk terus boleh membuat video dan berkarya bagi Tuhan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman, di tengah wabahnya bencana ini, teman-teman mari kita jaga kesehatan kita. Jangan lupa untuk jaga imunitas tubuh, makanan yang bergizi, banyak olahraga juga, serta kita bisa minum beberapa suplemen vitamin untuk menjaga kondisi kita bisa tetap sehat. Nah teman-teman, di tengah kondisi yang wabah bencana yang seperti ini besarnya melanda Indonesia, saya mengajak pada kesempatan ini kita bisa belajar bersama-sama perkataan ketiga Tuhan Yesus di atas kayu salib menjelang Paskah akan tiba beberapa minggu kemudian. Nah teman-teman, perkataan ketiga Tuhan Yesus di atas kayu salib terdapat atau terambil dari Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Teman-teman, ini adalah perkataan ketiga Tuhan Yesus setelah dia mengucapkan kalimat yang kedua kepada penjahat di samping Tuhan Yesus. Nah, dia mengingat di kondisi akhir dari Tuhan Yesus menjelang dia mati di atas kayu salib, dia mengingat ibu yang dia kasihi. Ketika dia berkata kepada ibu, "Ini anakmu," dia menuju kepada Yohanes. Nah, Yohanes itu adalah dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 19 ini digambarkan dengan murid yang dikasihinya. Jadi di sana pada waktu Yesus disalib itu ada dua orang yang ada di sana, yaitu Maria ibu Yesus dan juga ada Yohanes. Maka kepada ibunya Yesus mengatakan, "Ibu, ini anakmu." Dan dia mengatakan kepada Yohanes, "Anak, ini ibumu." Jadi Yohanes sebagai anak angkatnya biarlah menerima Maria sebagai ibu angkatnya. Nah, di dalam hal ini saya ingin kita belajar tentang perintah Tuhan dalam hukum yang keempat, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Teman-teman, berbicara soal menghormati ayah dan ibu, Yesus mengajarkan kepada kita di dalam detik-detik kematian dia tetap mengingat keluarganya. Dia bukanlah sosok Tuhan yang abai terhadap keluarga yang dimilikinya secara khusus, yaitu Maria yang menjadi single parent pada waktu itu. Nah teman-teman, kita bisa melihat bersama-sama bagaimana pentingnya hukum hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah hukum yang luar biasa, cukup menarik. Teman-teman, di dalam 10 hukum Taurat ada hukum yang pertama sampai yang ke-10. Hanya hukum hormatilah ayahmu dan ibumu diberikan langsung janji Tuhan pada waktu kita menepatinya. Saya mengajak kita melihat bersama-sama di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan melihat bersama-sama. Di sana dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Teman-teman, kepada semua orang yang punya status sebagai seorang anak atau dilahirkan ke dalam dunia, semuanya punya status sebagai seorang anak, diberikan satu perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, perintah ini menariknya tidak punya syarat. Maksudnya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu tidak menunggu kondisi orang tua yang sempurna, kondisi papa dan mama yang sangat ideal untuk dikasih. Tidak. Tapi Alkitab mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu karena haruslah demikian.
Dan Tuhan memberikan sebuah janji daripada perintah ini, yaitu adalah supaya panjang umurmu dan bahagia di bumi. Nah teman-teman, jangan salah kira panjang umur itu bukan pengertiannya ketika kita mencintai ayah dan ibu, umur kita bertambah. Bukan juga berarti kalau kita melihat ada orang meninggal dalam usia muda, misalnya meninggal usia 10 tahun, oh berarti dia tidak mengasihi orang tua sehingga dia mati muda. Enggak, bukan begitu. Maksudnya adalah panjang umurmu di bumi dan bahagia ini adalah satu penekanan yang Alkitab tekankan. Kalau kita ingin bahagia, kita ingin bertahan lama di dalam dunia ini, kita bisa menjalani kehidupan yang langgeng, maka jangan lupakan perintah hormatilah ayahmu dan ibumu. Do it. Just do it. Dan di dalam 7 perkataan salib, kita bisa melihat bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh melakukan perintah hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan bahkan ini menjadi pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib. Teman-teman, saya rindu setiap kita boleh belajar bersama-sama bagaimana mengasihi, menghormati kedua orang tua kita, papa dan mama. Selagi mereka masih ada, kita diberikan kesempatan untuk mengasihi mereka. Nah teman-teman, hal yang kedua yang kita bisa belajar dari peristiwa atau perkataan ketiga Tuhan Yesus adalah, teman-teman, kalau di sana dikatakan ibu ini anakmu. Nah kata yang dipakai di sana bukan mother, tetapi sebagai woman. Hal ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa setiap kali Yesus melihat Maria, dia membawa dirinya sebagai Tuhan. Dia bukan berarti tidak mengakui Maria sebagai ibunya, tetapi kata yang dipakai adalah woman, yang menunjukkan bahwa sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang ilahi, maka yang ilahi itu tidak punya seorang ibu. Maria menjadi ibu dalam arti fisik atau tubuh jasmaninya Tuhan Yesus. Tapi di dalam keilahian Tuhan Yesus, dia tidak memiliki seorang ibu. Teman-teman, Yohanes pasal 19 ini konsisten dengan Yohanes pasal 2, yaitu peristiwa perkawinan di Kana. Nah, pada waktu Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, perhatikan di sana terjemahan LAI agak sedikit kurang tepat, yaitu terjemahan TB. Di sana dikatakan ibu. Itu seharusnya kata yang dipakai di sana adalah wanita, karena bahasa aslinya menggunakan kata woman. Jadi teman-teman, di dalam bagian ini kita bisa melihat sebuah fakta bagaimana di dalam keilahian Yesus, dia tidak memiliki seorang ibu. Tapi di dalam kemanusiaannya, dia memiliki seorang ibu yang bernama Maria. Semoga video ini boleh membantu kita dan menolong kita untuk menghormati orang tua dan kita belajar bersama-sama mengasihi mereka selama masih diberikan kesempatan. Sekali lagi teman-teman, pesan saya, stay safe, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sampai di sini video saya, semoga ini boleh memberkati kita. God bless you. Bye-bye.